Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa dalam bimbingan untuk KKSI Smart School ya. Untuk yang hadir di sini, tolong mikrofonnya dan speakernya dimatikan. Caranya kamu ini klik kanan pada tab di atas, kemudian mute this side. Ada nggak? Mute side, MUTE itu loh. Supaya saya tidak mendengar gema di situ. Kalau nggak dimatikan juga nggak apa-apa sih. Udah, kita lanjut aja ya, nggak usah dimatikan mute side-nya. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi sebenarnya saya hanya akan memberikan dasar-dasarnya saja, karena yang akan memperdalam adalah kalian sendiri. Jadi secara garis besar, untuk materi pemrograman web itu terdiri dua macam. Pertama adalah pemrograman web yang client side, dan yang kedua adalah yang server side. Di sini saya akan memperlihatkan papan tulis virtual ya, mana ini? Ini sebentar. Client side itu tulisannya CINT. Jadi kode itu dieksekusi oleh browser atau laptopmu atau HP-mu. Tapi kalau yang server side itu kode pemrograman itu dieksekusi oleh server yang ada di entah di mana. Contoh yang server side biasanya adalah website-website yang kalian lihat. Misalnya kalau kamu masuk ke website Facebook, itu berarti server side karena yang mengeksekusi itu adalah web hosting dari Facebook itu sendiri atau Google-nya. Atau kalau misalnya kamu masuk ke website apapun biasanya server side. Kita kali ini baru akan belajar yang client side. Client side itu artinya apa? Artinya tidak membutuhkan server. Tahu ya server ya? Server itu ya CPU, lab atau komputer yang memiliki alamat IP address. IP address itu terdiri dari 9 angka biasanya dan dipisahkan dengan titik di antara 3 angkanya. Misalnya 192.0.0.1 misalnya. Itu IP address. Nah, kita tidak belajar IP address kali ini ya. Kita akan mempelajari client side programming. Yang biasa kita pakai itu adalah, coba saya akan memperlihatkan web di mana saya belajar pemrograman ya. Jadi alamatnya itu adalah di sini saya perlihatkan W3 School. Nah ini ya, w3schools.com. Terlihat di sini? Di layar kelihatan enggak? Enggak terlihat ya. Oh iya, ini perlu saya perlihatkan ya. Oke, saya perlihatkan tab. Oke. Ini tab. Terlihat ya. Jadi di sini kita masukkan w3school.com. Terlihat ya? Oke. Jadi ini kita masukkan w3schools.com tab baru dan memasukkan alamat itu. Sudah berhasil? Jadi yang nampak adalah nanti seperti ini. Oke. Sudah terlihat? w3schools.com di tab barumu? Sudah. Baik, kita klik di sini bagian tutorial. Tutorial ada macam-macam di sini, banyak sekali ya yang bisa kalian pelajari ya. Tapi kita akan mempelajari yang HTML dulu ya. HTML, klik HTML, learn HTML. Nanti di sini akan terlihat banyak sekali ya, dari yang awal sampai yang akhir. Barham pernah belajar HTML enggak? Belum pernah ya. Ini saya akan Oke, nggak apa-apa. Yang lain juga enggak masalah ya. Baik, kita melihat di sini bahwa
Maaf, ini ada error di laptop saya ini. Not responding. Oke. Sini adanya di muter-muter ini saya. Ya, masih terlihat ya. Baik, kita melihat dulu bagian introduction. Ya, diklik bagian introduction. Jadi kemampuan belajar kita sebenarnya tergantung dari kecepatan koneksi internet dan kecepatan laptop juga ini. Ini laptop saya biasanya lancar, ini kok muter-muter terus, nggak tahu ini. Ya. Introduction kita klik ya. Di sini tertulis. Aduh, muter-muter terus, kenapa lagi ini? Ya karena Google Chrome itu kelihatannya memakan RAM yang sangat besar ini Google Chrome. Apalagi ini saya buka 2 tab ini. Ini tab yang WhatsApp saya matikan aja dulu. Masalahnya memakan memori saya. Ya, baik. Jadi hanya 2 tab saja. Baik, di sini ada tertulis HTML itu merupakan bahasa markup untuk membuat web. Ya. Ini bukan sebuah bahasa pemrograman HTML. HTML itu bahasa untuk menampilkan, jadi bukan untuk pemrograman. Pemrogramannya memakai JavaScript. Ya. Singkatan dari Hypertext Markup Language. Mendeskripsikan struktur dari sebuah halaman web. Terdiri dari elemen-elemen. Dan HTML itu elemen-elemen HTML itu menyatakan pada browser bagaimana cara untuk menampilkan konten atau isi. Sebuah contoh HTML dokumen yang simpel ini ya. Contohnya ini. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Ya, kalau yang di atas ini tidak perlu ada, tidak apa-apa. Yang penting ada tulisan HTML di dalam tanda siku-siku itu. Dan diakhiri dengan tanda siku-siku. Kemudian ada head. Head itu untuk biasanya judul. Head, yang head di atas dan head di bawah. Ya. Kemudian body. Body di atas dan body di bawah. Body. Jadi tanda strip, garis miring itu untuk menyatakan bahwa elemen yang dimaksud ini sudah berakhir. Coba kalian klik try it yourself. Ya. Try it yourself. Saya akan memperlihatkan di sini. Meet-nya. Ayo. Aduh. Bentar, saya pantingan kamera saya juga supaya lebih enteng. Udah ya. Tadi sudah kalian klik bagian try itu ya. Di sini akan tampil sebuah tab baru di mana akan terlihat tampilannya seperti apa di web. Jadi kalau kalian menulis seperti ini, ya, nanti di webnya akan tampil seperti ini. Itu yang paling mudah. Ya. Coba untuk memudahkan, kamu copy ini. Jadi ini
blok, kemudian Ctrl C atau di klik kanan copy gitu ya. Klik kanan copy. Ini di blok dulu HTML dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, kemudian Ctrl C. Kemudian kamu buka Notepad. Notepad, Notepad. Tahu nggak Notepad? Tahu ya? Tahu nggak? Belum tahu. Kamu klik pada bagian komen di bawah, atau kamu cari di bagian kiri bawah, cari Notepad. 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 Sudah terbuka Notepadnya belum? Belum. Notepad. Ini saya memperlihatkan dulu. Ini saya akan memperlihatkan layar saya saja ya, supaya lebih enak seluruh layar Anda. Ya, jadi saya ulangi, Notepad ini coba dilihat di layar. Kamu carinya, kamu klik di bagian bawah, ya. Ada tulisan Notepad, Notepad, ya. Kemudian klik di atasnya, klik Notepad. Nah, yang tadi kodenya itu kamu klik di dalam untitled ini, Ctrl V. Sudah? Sudah? Sudah, Iksa? Sudah. Sudah, Dimas? Nah, sudah kamu Ctrl V di situ, sudah di paste di situ. Sudah. Kemudian file, save as saja ya. Save as. Kamu simpan saja di sebuah folder. Nah, kalau kamu nyimpennya di folder mana, terserah ya. Kalau saya mau mencoba nyimpennya di folder dokumen. Di dalam folder dokumen, ini saya buat folder baru lagi. Ya, folder baru lagi di sini, latihan, atau latihan HTML ya, latihan HTML. Disambung aja latihan HTML. Latihan HTML nggak usah dikasih tanda pemisah ya. Ya, terserah di My Document kamu buat folder baru, latihan HTML. Ini saya memperlihatkan di sini ya. Kemudian klik di dalamnya dan nama filenya kamu ubah di situ menjadi apa? Misalnya apa ya? index.html. Dan bagian bawahnya save as type-nya kamu ganti. Bukan txt tapi all file. Jadi ini nama filenya kamu ubah menjadi index.html. Sudah? Ini memang langkah pertama paling sulit sih. Tapi kalau sudah, mudah. Sudahkah? Kemudian save ya. Iksa bisa? Dikasih dot itu belum. Oh, belum bisa. Ini indeksnya dikasih jarak, dikasih titik, indeks titik HTML. Terus ini all file. Type-nya ganti all file. Ya. Kamu nyimpen di My Document nggak kamu? Ini saya perlihatkan di Google Meet ada kok kelihatannya. Indeks titik harus ada titiknya ya. Indeks titik HTML. HTML sebaiknya kalau huruf besar semua, kecil-kecil semua. Jadi indeks HTML, HTML-nya juga kecil. Karena kadang-kadang bermasalah huruf besar dan kecil itu kalau di Linux itu akan bermasalah ya, karena server itu kadang-kadang memakai Linux dan itu
membedakan huruf besar kecil. Ya, jadi seperti itu ya. Indeksnya kecil, titik HTML. Kemudian save as type-nya terlihat di Google Meet kelihatan ya. Itu jangan pilih yang teks, tapi pilihnya yang all file. Sudah? Kemudian save. Nah, cara memperlihatkan yang baru kita buat tadi gimana? Ini yang notepad-nya nggak usah di apa namanya matikan, cukup di minimize saja. Di minimize saja. Kemudian kamu masuk ke folder. Ya. Masuk ke folder, cari yang tadi kamu buat. Tadi saya membuatnya di dalam folder dokumen, folder latihan HTML. Kalau kamu masuk folder lagi, tidak atau tidak saya tidak tahu, tergantung yang kamu buat di mana tadi ya. Masuk ke latihan HTML, kemudian di sini ada sebuah file yaitu index.html yang sudah dibuat. Ada kan? Nah, untuk menampilkannya bagaimana? Kalau saya klik 2 kali, kalau kamu saya belum tahu ya, apakah tampil gambar Chrome nggak di filemu? Nggak ada. Nah, kamu klik kanan dulu, kemudian properties ya. Properties, kemudian kamu di sini ganti mana ini? Open width-nya diganti. Open width-nya ini sudah ada nggak open width-nya? Yang kamu lihat di layar itu? Nah, sudah ada tambal gambar Google Chrome enggak? Yang kalau belum, kamu ganti change saja. Change di sini menjadi Google Chrome. Sudah? Ya, tadi kamu nyimpennya di mana? Hah? Ya, dicari ya. Oke. Di dokumen. Nah ini, indeks tapi kok belum HTML. Oh ini berarti harus supaya bagian belakangnya kalau terlihat. Itu kamu klik di bagian view. Ya, pakai Chrome aja. Ini view-nya kamu ganti. Kemudian diganti di sini. Hidden itemnya kamu lihat. Ya, dicek. Bisa. Kamu, ya ini view-nya ganti. Kemudian file name ekstensinya diklik. Ya, jadi kelihatan di bawah lagi HTML ya. Nah, kemudian ini kamu ganti, klik kanan, kemudian ini ya, properties. Di sini ganti change, jangan Microsoft Edge, ganti Google Chrome. Ini ya, oke. Nanti secara otomatis akan dibuka oleh Google Chrome. Kemudian di oke. Ya? Ya. Oh ya, supaya ekstensinya kelihatan. Udah belum? Bisa? Udah belum? Bisa? Udah. Baik, kita lanjutkan ya. Supaya ekstensinya terlihat, ekstensi itu adalah jenis file ya, nama file. Tulisan HTML terlihat nggak kamu? Filenya itu apa cuma indeks saja? Indeks saja. Berarti kamu harus mengubah penampilannya. Mengubah tampilannya caranya gimana? Coba dilihat di Google Meet. Ya, terlihat ya. Cara mengubah supaya ekstensinya terlihat, kamu klik bagian view di kanan, di atas view, ya. Kemudian file name ekstensinya kamu cek, kamu centang. Sudah? Kamu pakai Windows berapa? Oh, Windows 7 mungkin beda. Windows berapa? 8. Ya. Yang jelas ada file name ekstensinya dicentang. Kalau Windows 7 kelihatannya folder option.
Dibantu, Barham. Jadi kalau Windows 7 atau Windows 8 itu view, kemudian folder option, file name extension dicentang. Nanti akan terlihat sesudahnya itu nanti tulisan indeksnya akan terlihat extensionnya. Bisa belum? Bisa? Saya bantu sini. Lihat ya. Nah, kalau yang ini seperti ini, coba lihat organize. Kalau Windows 7 itu organize, kemudian klik folder and search option. Kemudian kamu klik di sini view ya. View-nya kamu show hidden file. Kemudian hide extension-nya itu dihilangkan centangnya. Ya. Nah, sudah? Oke. Nah, kelihatan kan indeks HTML. Oke, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Kalau sudah nampak logo atau tampilan Chrome seperti ini, karena Chrome ini yang menjadi standar dalam web programming, kita klik 2 kali saja. Ya. Nanti akan tampil file yang baru kita buat tadi di dalam Google Chrome. Kita klik 2 kali ya. Kan akan terlihat ya kan? My first heading, my first paragraph. Dan di bagian atas akan terlihat susunan foldernya. Berarti ini ada di C, di dokumen, di latihan HTML, dan nama filenya indeks HTML. Paham ya? Baik, kita silang lagi. Nah. Jadi kita kembali ke Google Meet. Nah, jadi kita bisa mengubah-ubah isi dari file tadi, dari indeks HTML itu sesuka kita. Nanti kita akan melakukannya tidak di try it di W3 School lagi, tapi kita akan melakukannya di dalam komputer kita. Seperti itu ya. Baik. Coba selanjutnya kita silang bagian try it-nya. Kita masuk ke introduction to HTML lagi. Oke ya. Di sini diutarakan HTML itu adalah hal yang harus ada di dalam file HTML, file web yang kita buat itu harus ada. Diawali HTML, diakhiri dengan HTML. Juga HTML yang akhiran itu berupa yang ada garis miringnya. Jadi kita awali, kalau yang di atas ini tidak perlu ada ini ya, kita hapus saja nggak masalah. Tapi HTML ini harus ada, dan yang di bawah juga harus ada. Dan yang mengakhiri itu harus dikasih tanda strip, tanda garis miring. Head ini boleh ada, boleh tidak. Tapi head ini akan kita berikan page title. Page title itu artinya adalah judul. Ya, page title-nya coba kita ganti coba. Kita backspace. Title-nya kita ganti. Ini adalah judul. Sudah? Sudah? Di notepad-nya diganti indeks HTML-nya. Title-nya kita ganti. Sudah belum? Sudah? 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 Sudah, Eksa? Notepad-nya jangan ditutup, tetap dibuka. Kalau kalian sudah terlanjur menutup, kamu buka lagi. Tadi notepad-nya caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kamu masuk ke folder yang sudah kamu buat, kemudian klik kiri indeks HTML, klik kanan lagi, klik kanan tapi edit dengan apa namanya? Notepad. Jangan klik 2 kali ya, atau open with di sini. Open with di sini ada pilihan macam-macam. Nah, ada pilihan macam-macam, kamu pilih notepad. Atau kamu buka notepad saja di sini, ulangi dari awal. Notepad, kamu klik, kemudian file, open. Ya, open cari di mana? Di my dokumen tadi, ya. Teks dokumennya kamu ganti dengan all file. All file ada indeks HTML, kamu open. Terlihat. Bisa enggak bukanya? Bisa? Bisa ya? Bisa? Oke, sekarang kita ubah judulnya. Judul halamannya, page title-nya kita hapus. Diganti ini judul saya. Sudah? Sudahkah? Oke ya, sudah ya. Baik, kita simpan di sini dengan Ctrl S. Sudah? Kemudian kita buka foldernya yang tadi.
indeks HTML, kita klik 2 kali. Maka akan berubah di sini. Di bagian tab paling atas, ini sudah bukan judul yang tadi. Sekarang berubah menjadi ini judul saya. Ini adalah judul webnya. Bisa ya? Sekarang kita akan mengubah headingnya. Headingnya mengubah untuk apa sih? H1 itu adalah untuk judul. H itu adalah heading. Ada H1, H2, H3. Semakin kecil itu berarti semakin kecil hurufnya. Jadi kalau yang paling besar itu H1, H2 itu lebih kecil lagi. Nah ini kita ganti di dalamnya. Misalnya my first heading menjadi ini adalah judul. Ya. Kemudian kamu copy yang tadi H1-nya, kamu copy, Ctrl C, kemudian diantar di sini, kamu masukkan di sini. Ini bukan H1 lagi tapi H2. H2 di awal dan H2 di akhir. Ini adalah judul 1. Ini adalah subjudul. Subjudul. Ini adalah yang pertama di atasnya tulisnya ini adalah judul 1 dengan H1. H1. Ini kecil ya. Ini adalah subjudul dengan H2. Coba dilihat di Google Meet-nya ada tulisannya di situ ya. Jadi yang H1 di sini kiri H1, kanannya juga H1. Yang kedua H2 kiri, yang kanan juga H2. Ini supaya lebih jelas, ini saya pisahkan dengan tanda spasi, nggak apa-apa ya. Spasi, ini spasi, ini spasi. Ini adalah judul 1, ini adalah judul dengan H1. Ini yang di H1, yang H2 ini adalah subjudul dengan H2. Kalau sudah kita save. Dan kita lihat di dalam tampilannya seperti apa. Kita klik 2 kali indeksnya. Maka akan terlihat ya kan. Ini adalah judul dengan H1 besar. Ini adalah subjudul dengan H2 lebih kecil. Paham ya? Sudah terlihat belum? Bisa? Coba. Oke, sudah. Ini tampilan saya. Tampilanmu mana? Gimana? Ini banyak. Oh, ini diganti aja. Ini kamu ganti. Ini judul 1. Ini judul 1. Terus yang ini kamu copy. Kamu copy dulu, ya. Coba di copy. H1. Ya semuanya satu baris itu. Oke. Ctrl C ke bawah. Ctrl V. Nah, H1-nya diganti H2. Kanan juga H2. Nah, ini judulnya ganti. Judul 2. Oke. Ctrl S. Sudah. Coba kamu buka ulang tadi. Masuk folder. Ya kan? Terlihat ya. Kamu refresh coba. Ya. Page title-nya tadi belum kamu ubah ya. Oke, sudah paham ya. Jadi itu adalah cara untuk mengubah sedikit elemen di dalam di dalam web. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita masuk ke Google Meet lagi. Ini saya matikan. Kita masuk ke Google Meet. Ya. Jadi seperti itu ya. P itu apa? P itu untuk paragraf baru. Ya. Jadi kalau kita mau membuat paragraf baru, ya kita kasih P lagi. Misalnya tadi di sini di indeks HTML. Jadi tadi kita buka lagi filenya, terus kita ubah di sini. Misalnya paragraf pertama ini adalah kamu ganti menjadi ini adalah paragraf 1. Kemudian kamu copy lagi di sini.
Kamu buat lagi paragraf baru. Ini adalah paragraf 2. Kamu save, Ctrl S. Kemudian kamu buka lagi yang tadi, index.html. Akan ada ya, ini adalah paragraf 1, ini paragraf 2. Oke ya, sampai di sini sudah ya. Oke, selanjutnya, kita tidak akan bermain-main terlalu panjang dengan ini ya. Karena sebenarnya kamu bisa mempelajarinya dengan masuk ke web W3 School tadi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam yang lebih penting lagi ini. Tadi ada HTML introduction, sekarang masuk ke dalam HTML apa ya? Image atau link ya. Jangan yang ini ya. Yang image saja, kita bermain-main dengan gambar. Kita klik HTML images. Klik. Mana kok belum boleh? Sebentar, Google saya juga lambat akhirnya. Oke, nah sekarang kita akan mempelajarinya. Sayangnya laptop saya tidak secepat dulu ini. Entah kenapa di Windows saya itu tidak bisa pakai Chrome. Jadi ini Chrome-nya Chrome portable saya ini. Jadi berulang dari awal saya menggunakan Windows 10 itu tidak bisa diinstal Chrome. Ada yang salah mungkin di instalasinya ya. Ini muter-muter terus. Oke, kalau main cepat, nggak bisa cepat juga. Ya, kita akan belajar dengan mengakses gambar ya. Jadi kita akan memasang gambar di dalam web kita. Caranya bagaimana? Coba kamu copy ya. Di dalam images ini kamu copy yang tab ini. Example-nya kamu copy ya. IMG SRC. IMG itu adalah image. SRC itu adalah source. Source itu adalah sumber. Kamu copy ini. Kemudian masukkan ke dalam Node. Ya. Kamu masukkan ke dalam di bawah paragraf 1, di bawah paragraf kedua. Kamu paste di situ. Sebelum ini kamu save, kamu siapkan dulu gambar yang akan dimasukkan ya. Caranya bagaimana? Terserah gambarmu mau ditaruh di mana ya. Jadi kalau saya akan memasukkan gambar diri saya sendiri. Misalnya gambar saya masukkan dari picture, saya punya gambar di picture ya. Mana ini? Ya, kamu terserah gambar yang mau dimasukkan yang mana. Atau bebek lah ini ya. Mana ini gambar saya? Ini gambar saya. Misalnya ini Heisenberg JPEG. Saya copy. Kemudian saya masukkan ke dalam folder tadi apa? Dokumen ya. Ya, folder dokumen. Kalau kamu langsung ke situ aja di copy paste di situ ya. Kalau saya akan masuk ke folder lagi latihan HTML, saya paste di sini. Ctrl V atau paste itu aja ya. Nah, Heisenberg JPEG-nya
Ini nanti akan kita masukkan namanya ini, jangan sampai salah namanya. Makanya namanya diubah yang singkat saja. Misalnya kalau ini saya ubah menjadi rename gambar, ya. Tetap JPG atau JPEG atau PNG, tergantung jenis gambarmu ya. Makanya tadi kita harus menampilkan ekstensi supaya kita tahu ekstensinya. Ini gambar JPG, namanya ya. Kita masuk ke dalam notepad lagi. Di sini kamu ganti src-nya menjadi sama yang seperti tadi, yaitu gambar.jpeg. Alt di sini itu adalah tidak perlu diisi, nggak apa-apa. Kita kosongkan aja. Alt di sini fungsinya adalah jika gambar tersebut tidak bisa dimuat, akan tampil teksnya. Teks apa? Kalau kita tidak menginginkan ada teks untuk mengganti gambar, ya kita tulis, kita kosongkan aja. Seperti itu ya. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita buka lagi indeksnya, indeks HTML. Kita klik 2 kali. Maka akan tampil di sini. Ya, gambar. Ambil ya. Berhasil belum? Jadi bermain-main dengan HTML ini sangat menyenangkan sebenarnya. Yang membatasi adalah kreativitas, ya, produktivitasmu. Sudah berhasil, Iksa? Dimas? Menampilkan gambar belum? Kesulitannya apa? Sudah bisa, Baram? Saya perlihatkan punya saya ya di sini. Nih. Tapi gambarnya harus ada di folder yang sama loh ya. Kalau misalnya foldernya beda, nanti penulisan kodenya beda lagi. Mana? Ya terserah. Yang kamu punya gambar apa lah? Gambar dirimu, gambar hewan, gambar tumbuhan yang ada di laptopmu. Kamu copy paste, masukkan ke dalam folder indeks HTML tadi. Jadi yang berhasil belum? Baram sudah? Oke. Isa? Belum? Sudah? Dimas? Belum. Ini Leli sudah bergabung. Maaf Leli, tadi terlambat beberapa ya. Nanti bisa melihat di YouTube saya karena ini saya tidak bisa live di YouTube. Nanti saya videonya juga akan saya tampilkan di YouTube saya nanti. Saya akan berikan linknya nanti. Jadi sementara kita lanjutkan dulu ya. Tapi yang jelas kita sedang berlatih untuk menampilkan gambar di dalam web yang kita buat. Kodenya adalah seperti ini. Ini dibuat di dalam notepad ya. Nanti Laili bisa mengikuti dari awal sesuai dengan yang ada di YouTube saya nanti ya.
Supaya koneksi internetnya cepat, videomu dimatikan saja lah ini, nggak apa-apa. Oke, sudah berhasil semua untuk menampilkan gambar? Kesulitannya apa? Pinjam sini. Nggak boleh. Kamu namanya sudah sama belum? Biasanya karena namanya beda. Coba di sini dokumen. Nah, yang pendek-pendek aja. Misalnya foto.jpg gitu ya, foto.jpg. Diingat-ingat besar semua fotonya, JPG-nya kecil. Kamu tulis di sini. Coba ditulis di sini, foto besar, JPG-nya kecil. Coba ditulis, foto. JPG-nya kecil. JPG-nya kecil. Oke, Ctrl S. Supaya ini di-reload. Ini terserah di-reload. Nah, kan kelihatan. Ya dah? Udah berhasil semua. Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke W3 School lagi. Jadi kita sudah berhasil menampilkan gambar ya. Sekarang cara untuk membuat tabel. Ya. Cara membuat tabel itu adalah dengan TR dan TH. Ya. TR itu artinya adalah table row atau baris. TH itu table heading atau kepala table. Kepala tabel. TD itu adalah table, D-nya itu apa ya? Panjangannya ya. Coba kita lihat dulu saja lah. Ini masih putar-mutar kayaknya. Jadi sebuah tabel terdiri dari TR dan TD sebenarnya. TR itu adalah row itu baris. TD itu isi baris itu, jadi kolom-kolomnya. Saya nggak tahu kepanjangannya apa ya. Ini masalahnya laptop saya masih muter-muter lagi ini. Oke ya. Jadi kita masuk ke HTML table, kemudian kita copy saja ini table, ya. Kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke dokumen tadi di bawah IMG ya. Kita paste di sini atau Ctrl V. Ya. Misalnya begini, Pak, loh ini stylenya apa? Stylenya kok widget 100%. Kita jangan terpaku ini dulu ya, kita hapus ini dulu biar nggak bingung. Stylenya kita bingung, kita hapus saja. Terus, first name kita ganti menjadi nama depan. Nama depan. Ini judul tabel ya. Kemudian last name menjadi nama belakang. Age menjadi usia. Jangan lupa bahwa ini adalah judul ya. Jadi kalau judul itu di dalam TR itu TH. Tapi kalau yang isinya, isi tabel itu di dalam TR-nya itu TD. Jadi di sini ganti misalnya namanya supaya lebih kontekstual, kita ubah menjadi Agus. Yang kedua menjadi Budi. Agus, tadi nama belakangnya Agus Purnomo. Ini nama belakangnya, terus usianya 30 misalnya. Kemudian data kedua, namanya adalah Cici. Cici siapa namanya? Cici Hamidah. TD-nya kedua Hamidah. Kemudian usianya misalnya 27. Jadi sama seperti aturan dalam HTML, tabel diawali dengan table tulisannya, diakhiri dengan table juga. Tapi dikasih tanda strip, menandakan bahwa ini sudah berakhir.
TR juga sama. Baris pertama TR. Terus sesudah baris pertama diakhiri dengan garis miring TR juga. TH juga sama ya, diakhiri dengan garis miring TH. Semuanya polanya sama seperti itu. Itu ya. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Indeksnya kita klik 2 kali. Coba kita geser ke bawah. Nah, ini sudah terlihat nama depan, nama belakang usia. Nama depan Agus, nama belakang Purnomo, usia 30. Nama depan Cici, nama belakang Hamida, usia 27. Seperti itu ya. Kita bisa menampilkan tabel. Sudah berhasil belum? Kemarin di dalam pembekalan dari secara online itu diajari seperti ini enggak? Enggak ya. Karena mereka beranggapan kita sudah bisa. Jadi ini sangat dasar. Oh ya. Ya apa-apalah, kita ikut aja. Ini harusnya yang dijelaskan itu ini. Sudah? Berhasil menampilkan tabel belum? Ya. Tabelnya, nggak masalah. Yang penting ini dasarnya dulu aja. Nanti kalau soal mengurutkan itu sudah beda. Itu CSS nanti. Sudah berhasil? Maaf, saya juga harusnya dari kemarin-kemarin sudah memberikan dasar ini ya. Masalahnya saya ini juga sibuk mengikuti pembekalan program guru yang lain. 9 hari full itu saya dari pagi sampai malam itu. Jadi nggak bisa bergerak. Ini mulai Senin juga saya mulai lagi ini. Sampai hari Jumat lagi. Jadi kesempatan saya ya cuma ini. Jumat, Sabtu, Minggu. Itu saja juga belum tentu bisa ke sekolah. Isa sudah? Oke. Dimas? Coba kesulitannya mana? Oke. Ini nggak apa-apa lah, sudah benar. Ini tapi tabelnya kok hilang? Tabelnya itu harus ada di atas. Enter. Ini tabelnya harus ada ya. Nah, tabelnya ini. Control copy, Control V. Ya, tapi di atas itu nggak boleh ada tanda stripnya. Terus mau misalnya sini Hamida atau 7. Ini yang TH itu adalah judulnya. Ya, judul. Jadi kamu kasih misalnya di sini judulnya nama 1, nama depan. Di sini nama belakang, ini sih usia. Coba kamu buat dulu. Itulah sebabnya saya lebih suka memakai mouse, karena dengan mouse itu pekerjaan kita jadi lebih cepat. Kalau memakai touchpad itu lambat, sangat lambat. Dan di tangan itu kadang nyeri karena ada listrik statisnya. Ya kan? Kalau programmer yang sering bekerja dengan laptop itu, saya kira nggak ada yang memakai ini mousepad, touchpad, atau bahkan desainer itu nggak ada yang pakai touchpad itu ya, karena di tangan itu nyeri, ada listrik statisnya dan lambat. Usia, ya usia. Sudah satu aja tabelnya nggak apa-apa. Disimpan, Ctrl S. Kemudian dibuka.
ke bawah. Nah, itu sudah kelihatan kan? Oke, ya. Baik, kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya ya. Ini saya matikan dulu. Sekarang sudah bisa membuat tabel. Sekarang kita membuat list. List itu artinya daftar. Daftar di mana kita bisa membuat daftar seperti ini ya. Ada yang disebut unordered. Unordered itu berarti daftar yang tidak urut. Biasanya memakai bullet, bullet. Bullet itu peluru atau centang-centang aja. Tetapi yang namanya order itu berarti urut, ada nomornya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang urut, kalau yang tidak urut itu memakai UL, unorder. Ya, tapi kalau yang urut, pakai nomor itu memakainya OL, order. LI-nya itu sama. LI itu artinya urutannya ya, list. LI itu kepanjangnya list. Coba kita buat ya, kita copy di sini yang unorder dulu. Yang tidak urut, UL, copy. Masukkan ke dalam apa namanya tadi? Index HTML. Di bawah tabel ya. Kita klik di sini. Ctrl V. Ada UL ya. Ini enggak urut. Misalnya copy menjadi tulisan bahasa Indonesia, copy. Copy. Teh menjadi tea menjadi teh. Milk menjadi susu. Ya. Ya, ini kita copy lagi ke bawah, UL-nya ini. Ctrl copy. Kemudian paste di bawah. Sekarang UL-nya diganti bukan UL menjadi OL, order. Nanti akan diberi angka. Jadi U-nya jadi O. Kemudian disimpan. Setelah itu kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah seperti ini. Ya kan? Yang unorder, yang UL itu cuma titik-titik aja. Cuma bulat saja. Centang-centang saja. Tapi kalau yang OL, order, itu menjadi ada angkanya. Seperti itu. Perlihatkan lagi kodenya. Jadi programmer itu sebenarnya tinggal copy paste saja. Nggak ada kok programmer yang nulis dari nol, itu nggak ada. Jadi mereka tinggal melanjutkan yang sudah ada. Bahkan sampai yang profesional pun seperti itu. Karena kalau nulis dari awal itu lama. Bahkan saya sering membuat web itu dari template itu tinggal kita ubah sedikit-sedikit sudah jadi. Ya. Sudah bisa, Iksa? Bisa. Dimas? Sudah kelihatan UL dan OL-nya? Jadi perubahannya cuma U-nya saja dan O-nya saja. Kalau U nanti tidak ada angka, kalau O nanti ada angkanya. Oke. Sudah bisa, Dimas? Sudah nampak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam, ini saya matikan lagi. Ke dalam, ini UL sudah. Sekarang kita membuat, nah ini lebih apa namanya, lebih advance ya. Kita masuk ke dalam ID. ID itu apa? ID itu adalah penanda identitas. Ini tapi lambat lagi nih. Tapi kalau ID itu nanti saya masukkan ke dalam yang JavaScript saja. Jangan dulu ya. Nanti ada kaitannya dengan JavaScript soalnya. Sekarang coba kita mau membuat link YouTube. Nah, kita menggunakannya memakai apa? Memakai iframe. Kita klik iframe. Ya. Dari iframe ini kita bisa mengambil isi dari web lain.
Coba kita ke bawah. Sayangnya laptop saya lelet. Oke. Sudah masuk ke iframes? Oke, ya, kita seret ke bawah. Jadi di sini kita copy paste saja yang sudah ada di situ, misalnya gimana ya? Nah ini, yang sudah ada height dan width. Height itu adalah tingginya, ya. Kemudian width itu adalah lebarnya. Maksudnya apa? Kita membatasi tinggi dan lebarnya. Kita sesuaikan dengan misalnya HP. Tapi kali ini kita belum akan menampilkan apa namanya tingginya. Jadi kita seret ke bawah lagi. Bordernya mana nih bordernya? Nah ini ya, yang paling bawah ini. Kita klik yang, kita ingin melihat yang ada href-nya. Href itu merujuk ke web lain. Jadi kita klik ini coba, try it yourself. Kita ingin melihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Oh, ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Kita ganti yang lain. Saya mau seperti itu. Kita mau yang akan menampilkan misalnya Google ya. Coba kita yang paling sederhana saja di atas ya. Yang ini ada demo iframe HTM. Kita copy ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kode kita di bawah OL. Ya. Dan di sini kita ubah menjadi demo iframe HTM-nya kita coret ya. Kita ganti menjadi misalnya web yang lain ya, https titik dua garis miring www.google.com. Kita akan menampilkan Google di dalam web kita. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, src-nya kita ubah menjadi ini. Harus ada tanda petiknya loh ya. Iframe itu artinya adalah kita menampilkan sebuah frame atau bingkai yang merujuk pada web lain. Bisa web itu ada di dalam web kita atau web dari luar web kita. Kalau gini berarti kita mengambil web dari luar kita. Title-nya kita ubah menjadi contoh iframe saja ya, iframe. Kita S, kemudian kita refresh kode kita atau kita tampilkan kode kita. Nanti akan tampil di bawah sekali. Ternyata nggak tampil. Tidak mau dikoneksikan, www.google.com nggak mau dikoneksikan. Kita coba ganti di kodenya. Bukan google.com, kita coba menjadi www.youtube.com. Mau nggak ya? Kita S, save. Tampil nggak ya? Nggak mau juga. Refuse to connect. Yang mau dikonekkan apa ya? Biasanya web statis ini ya. Yang mau ditampilkan contohnya apa ya? Sebentar, tak pikir-pikir dulu. Misalnya web sekolah kita coba, sekolah kita ya. Web sekolah kita masukkan ke sini https://www.smkn02pati.sch.id. Mau nggak dikoneksikan? Kita Ctrl S. Kita tampilkan di sini.
mau ini tapi nggak terlihat. Ini muter-muter lambat. Bisa ya, bisa cuma lambat sama kayak 02 pati. Ya, cepat apa ya? Yang mau dikoneksikan dan cepat. Jadi ini memang ada pengaturan dari web itu supaya bisa di iframe atau tidak. Saya jadi kehabisan ide ini. Apa lagi ya yang web cepat yang bisa dikoneksikan? Coba saya dari web saya sendiri aja lah ya. Misalnya video Paranoto. Nih, kalau ini agak cepat mungkin ya. Saya ganti seperti ini. HTTPS agak panjang ya. Video pranoto.github.io /fact ppdb 2021. Saya anu aja apa? Saya copy saja di dalam di Google Meet-nya saya copy ya. Di chatting-nya nanti akan terlihat. Ini kamu copy aja di situ. Ini sebentar. Saya coba dulu bisa enggak? Oh bisa. Terlihat ini web saya terlihat di situ. Oke, ini webnya saya akan copy di dalam Google Meet supaya bisa kamu copy ya. Kamu coba bagian chat di Google Meet. Tahu nggak bagian chat? Tahu ya? Yang ada gambar balon bicara itu. Saya klik di sini. Uh. Tidak di copy, jangan diklik. https video paranoto.github.io fact ppdb 2021. Ini besar kecilnya harus sama ya. Ada yang berhasil? Bisa ya? Oke, Bram sudah bisa. Yang lain? Kita nanti sampai jam 11 ya. Masalahnya hari Jumat. Bisa? Dimas sudah bisa. Iksa? Oke, bagus. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita masuk ke W3 School lagi. Kita cari yang lain ya. Coba kita sepertinya masuk ke yang form. Ya. Form itu artinya adalah formulir. Kita klik ya. Kita akan membuat formulir seperti ini. Mungkin hari ini hanya bisa HTML aja ini. JavaScript harus sesi lain ini. Sebentar, lihat. Kita akan membuat formulir melalui HTML. Oke. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita cari kodenya. Lambat.
Padahal ini saya RAM-nya itu 8 GB loh ini. Sampai keteteran seperti ini ya, kenapa? Aduh, lambat. Muter-muter. Jadi macam-macam input itu macam-macam formulir ya. Ada bermacam-macam ya formulir itu ya. Kita akan coba satu-satu. Pertama kita akan mencoba formulir yang berupa isian, input. Ya. Jadi tergantung inputnya. Di sini terlihat input bisa teks, bisa radio, checkbox, submit, atau button. Kalau yang teks nanti berarti isinya berupa teks. Yang radio itu berarti pilihan checklist. Checkbox itu juga checklist tapi bisa milih lebih dari satu. Kalau yang radio button itu hanya milih salah satu. Radio button. Ya. Kemudian submit itu tombol submit atau mengirimkan formulir. Ya, kalau button itu berupa itu apa namanya? Tombol. Button itu artinya tombol ya. Coba kita coba salah satu ya. Yang di sini. Input field for text. Kita copy ini ya, form. Kemudian copy, masukkan ke dalam kode kita di bagian bawah. iframe-nya memberatkan ya, kita hapus saja iframe-nya. Iframe-nya kita hapus saja. Atau gini, supaya tidak memberatkan, jadi ada sebuah cara supaya kode kita itu ada yang tidak dieksekusi atau diabaikan. Caranya bagaimana? Kalau dalam HTML, coba lihat di sini caranya kita buat tanda petik, tanda kurung apa namanya, siku ke kiri, kemudian tanda petik, tanda pentong, kemudian titik-titik, apa namanya, minus-minus. Kemudian di bawah kode yang mau kita abaikan itu kita tulis kayak gini, minus-minus lagi, kemudian siku kanan kayak gini. Paham ya? Jadi caranya seperti ini. Kita buat tanda siku kiri, pentong, minus-minus, kemudian di bawah kode yang mau kita abaikan, tulis minus-minus, kemudian apa namanya, siku kanan. Nanti itu akan diabaikan, tidak dilaksanakan. Coba kalau nggak percaya, silakan kamu Ctrl S dulu, save dulu, kemudian dilihat apakah masih terlihat nggak tadi yang iframe-nya. Sudah tidak terlihat. Seperti itu ya. Itu teknik untuk menonaktifkan sebuah kode. Misalnya, waduh, ini saya juga mau menghilangkan. Jadi kan gini, kadang-kadang programmer itu berpikir, ini kadang-kadang kode saya ini mungkin akan ada gunanya suatu saat, mungkin besok atau nantinya. Jadi kodenya tidak dihapus. Ini cuma supaya diabaikan saat ini. Nanti kalau mau dipakai lagi, berarti nanti tanda kurungnya itu, dua-duanya itu dihapus lagi. Nah, ini saya mau menghapus yang tadi gambar yang besar sekali itu, mau saya sembunyikan ya. Mau saya sembunyikan supaya diabaikan, maka saya akan membuat kode yang sama. Ini saya copy, tanda sikunya itu, siku kirinya, kemudian siku kanannya juga saya copy. Nanti di kode saya, gambarnya akan hilang ketika saya refresh. Coba dilihat. Ya kan gambarnya hilang. Itu berarti dilangkahi, tidak dieksekusi kodenya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau menampilkan kembali bagaimana? Kalau mau menampilkan kembali, kita hilangkan lagi tadi tanda siku kiri sama siku kanannya. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan mencoba menampilkan formulir untuk isian input berupa teks ya. Kita copy di sini formulir yang ini, kita copy, masukkan ke dalam teks di bagian bawahnya, di atas body itu ya. Post name-nya kita ganti. Nama depan. ID-nya kita ganti nama depan. Name-nya nama depan juga. Nama depan. Last name-nya kita ganti menjadi nama belakang. Nama belakang.
ID-nya menjadi, ini untuk ID-nya tidak boleh ada tanda spasi loh ya. Harus kalau diberi jangan sebagai tidak boleh tanda spasi, digabungkan aja ya. Nama belakang, karena tidak bisa dieksekusi kalau dikasih tanda spasi. Pak, lah ini kan ada ID, ada name. Nama. Sebenarnya yang paling penting itu adalah ID. Kalau name-nya itu boleh ada, boleh tidak. Nah, ini kita hapus saja yang name-nya ini. Name-nya itu nggak penting. Yang penting itu adalah ID. Name-nya kita hapus saja. Jadi, ID-nya yang nama depan adalah nama depan kecil semua. Yang nama belakang adalah nama belakang kecil semua. Kita save. Kalau sudah, kita tampilkan. Seperti apa? Akan ada seperti ini, isian. Oke, ada yang sudah bisa? Bisa? Oke, sudah lumayan lancar ini. Iksa. Barham saya kata LOL lambat ini. Nanti kalau sudah bisa HTML itu, dasar selanjutnya itu, yang paling enak itu sebenarnya HTML. Kalau yang JavaScript dan setelahnya itu menurut saya nggak begitu enak. Karena lebih rumit. Saya sepertinya untuk kalian akan saya arahkan untuk yang front end. Untuk mendesain atau membuat website bagian depannya. Untuk yang database-nya belakangan ya. Kemarin di sesi pelatihan dari KKSI sebenarnya sudah sampai database ya. Tapi itu terlalu rumit itu. Ya, MySQL itu sekarang sudah jarang dipakai sebenarnya MySQL. Sekarang kebanyakan sudah menggunakan REST API. REST API dari Google itu berupa Firebase atau dari AWS dari mana itu AWS itu? Dari Amazon Web Server. Udah bisa, Dimas? Udah bisa ya? Oke. Selanjutnya kita coba yang bentuk lain ya. Tadi kan berupa teks. Kita masuk ke sini lagi. Yang radio sekarang. Radio ini berarti nanti pilihan ya. Kita copy saja di sini. Kita copy yang radio. Kita masukkan ke dalam kode kita di bawahan form yang pertama. Kita seperti biasa hilangkan bagian name-nya, membingungkan. Saya juga nggak begitu suka pakai name. Kemudian name-nya ini juga kita hapus. Nggak penting. Kemudian yang name lagi kita hilangkan lagi. Entah kenapa sampai sekarang name ini masih ada, padahal ini nggak penting ini name. Ya coba dilihat di sini ya. Value itu artinya adalah yang akan ada di pilihan, yang akan tampil di web. Jadi kita ubah menjadi, misalnya, choose your favorite web language, kita ubah menjadi pilih makanan favoritmu ya, makanan favoritmu. Kemudian kita ubah menjadi, di sini label for ini menjadi, for-nya kita hapus saja lah daripada membingungkan ya. For-nya kita hapus, nggak penting juga labelnya. For-nya kita hapus, for-nya kita hapus. Nah, di sini kita ubah menjadi kosong ya. Type-nya sama, ID-nya kita ubah menjadi bakso misalnya. Yang pertama menjadi bakso. Bakso itu ID itu, kita belum sampai ke ID ya, nanti kalau sampai ke JavaScript saja. CSS kita ubah menjadi bakso, baksonya besar. Kemudian labelnya kita ganti lagi di sini. Bakso juga. Yang CSS kita ganti apa ya selain bakso ya? Sate. Ini ID-nya sate. Value-nya juga sate.
Ini JavaScript kita hapus saja. Jadi cuma dua pilihannya antara bakso dan sate. Coba dilihat di sini value, saya ulangi lagi, value itu adalah tampilan yang akan ada di dalam pilihannya. Label itu adalah ya label. Kalau kita hilangkan labelnya bagaimana? Label itu cuma untuk menandakan aja. Coba kita ganti misalnya labelnya kita pilih bakso. Pilih bakso. Kemudian satenya kita tulis pilih sate. Nah, gitu ya. Kita save, nanti akan terlihat seperti apa. Akan terlihat seperti ini. Ini ya. Oh, ini masih kelihatan satu nih. Ini masih sisa satu, itu yang mana ya? Input label. Sisa satu ya. Radio buttonnya kok sisa satu sebentar. Oh iya, ini salah. Sorry. Yang atas kita ubah. Input radio ID di sini yang harusnya yang di atas ini yang bakso ya. Value-nya yang bakso itu yang ini. Kemudian yang di sini baru yang sate. Sate, value-nya sate. Yang paling bawah kita hapus saja. Jadi urutannya input label. So, kita lihat. Oke, ada ya, ada. Jadi tampilannya seperti ini nantinya. Pilih bakso, kita klik atau yang ini. Atau dua-duanya bisa diklik. Ada yang bisa? For-nya dihapus saja. Itu contohnya sudah saya perlihatkan di dalam situ, di Google Meet. Bentar saya ambil minum dulu ya. Memang ini kelihatannya lebih rumit sedikit, tapi sebenarnya sih enggak sih. Kalau sudah paham strukturnya, jadinya akan terlihat mudah ya, nantinya. Ada yang sudah berhasil? Kalau belum, dilangkahi saja, tidak apa-apa. Kita akan masuk ke yang lain dulu. Ini nanti bisa sambil di rumah ya. Masalahnya untuk belajar seperti ini sebenarnya tidak harus ketemu saya sih, asal kalian masuk ke webnya,
kemudian kalian mencoba-coba dengan teknik yang sudah saya berikan seperti ini, nanti akan bisa. Termasuk yang JavaScript juga. Kalau saya dulu belajar untuk HTML ini nggak dari web ini, dulu belum ada. Jadi masih dari buku dan itu menyita waktu karena harus ngetik satu-satu. Kalau sekarang nggak, sudah tinggal copy paste saja. Oke, kita langkah dulu aja ya. Misalnya belum bisa. Oke, kita masuk ke web lagi. Yang belum dipelajari yang mana? Ini untuk yang checkbox dan lain sebagainya, itu nanti bisa dicoba di rumah ya. Saya punya web W3 School-nya yang yang sudah berupa apa namanya web offline. Ini kalau kalian nggak punya kuota internet di rumah, nanti saya berikan link apa bukan link ya, file offline-nya supaya bisa dibuka di rumah ya. Dan bisa dicoba-coba untuk yang HTML dan JavaScript. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam media. Ya. Bahkan HTML ini sebenarnya bisa untuk mengecek lokasi kita loh ya, geolocation ini. Kalau zaman dulu HTML belum bisa, sekarang sudah bisa. Jadi HTML sekarang sudah sangat powerful. Bahkan bisa memutar video, audio, dan lain sebagainya. Coba kita klik di sini untuk memasukkan video ya. Atau ya video dulu, kita klik di sini. Nih, memasukkan video. Jadi kita bisa membuat web yang sangat interaktif sebenarnya dengan modal HTML saja. Tapi memang belum dua sisi ya, artinya belum terlalu interaktif seperti yang ketika kita menggunakan JavaScript. Kalau sudah memakai JavaScript nanti akan sangat interaktif. Nah, ini sayangnya videonya ini tidak online ya. Videonya harus kita kita download dulu videonya ini. Coba kita download dulu video yang ada di sini, masuk di sini ya. Di dalam video ini kita klik kanan, save video as. Ya. Save video as, masukkan ke dalam yang tempat kita menyimpan file kita tadi ya, di dalam My Document ya tadi ya. Kalau saya tadi di sini di latihan HTML. Kita ubah namanya jangan move BBB, tapi kita ubah menjadi movie, MOVIE, movie ya, gitu aja ya. Ekstensinya tetap sama MP4. Kita save. Kita download ini ya, berarti kita sudah mendownload ada movie MP4. Oke. Sekarang kita melanjutkan ke bawah. Ya. Bisa autoplay, bisa tidak ini ya. Jadi bisa kita ubah menjadi autoplay atau bisa tidak. Kalau menggunakan tombol berarti pakai JavaScript, kita autoplay saja ya. Kita masukkan ke sini. Kita copy kode ini, video dari atas sampai ke bawah, kita copy. Kita masukkan ke dalam form di bawah form ya. Masuk ke sini. Width-nya 320, nggak usah diubah. Lebarnya 320 pixel. Height-nya tingginya 240 pixel. Kontrol di sini berarti akan ada tombol play, pause, dan stop-nya. Ya. Source SRC-nya, source itu berarti sumbernya. SRC itu kode atau atribut yang ditambahkan untuk menyebutkan nama filenya. Ya. Yang di sini kita menyimpan tadi dengan nama MP4 ya. Jadi yang OGG kita hapus saja. Ya. Ini yang your video does not support the video tag, kita hapus saja. Jadi kodenya cuma 3 baris ya. Video, source, dan video lagi. Type-nya video garis miring MP4. Kita save, Ctrl S. Kemudian
Kalau sudah, kita buka tadi ya. Jangan lupa ya movie-nya disimpan di dalam folder yang sama. Kita buka index.html, maka akan tampil di bawah ini seperti ini. Gambar kelinci, dan ketika kita play, kelincinya akan videonya akan jalan. Tidak bisa jalan. Coba saya lihat. Kalau nggak bisa jalan, browsermu berarti belum ada kodek untuk MP4. Berarti seperti itu masalahnya, belum ada kodek MP4-nya di dalam laptopmu. Masalahnya seperti itu saja. Jadi kalau ada kodek MP4 harusnya bisa. Sebenarnya bisa dijalankan oleh semua, baik laptop maupun oleh HP. Itu MP4 harusnya bisa. Berarti Windows-nya tidak secara otomatis menginstal kodek MP4. Kamu harus mendownload kodeknya dulu, berarti dari VLC Media biasanya, Media Player. Nggak bisa, tetapan. Aneh. Atau mungkin videonya harus format yang lain ya, jangan yang berupa MP4, OGG mungkin harusnya. Coba saya lihat dulu. Kalau nggak MP4 ya harusnya OGG. Oke ya, kita langkah aja dulu. Selanjutnya, Dimas gimana? Sudah, tetap nggak bisa jalan. Ya udah, kita ke YouTube, HTML YouTube. Nah, playing a YouTube video in HTML. Jadi di sini sama seperti yang iframe tadi. Misalnya kita ingin memperlihatkan video YouTube di dalam web kita. Nah, kalau ini YouTube itu sebenarnya bisa kita tempelkan seperti iframe tadi ya. Cuma sayangnya tadi yang iframe, kalau webnya saja nggak bisa. Kita harus ada tulisan embed, gitu ya, EMBED. Kamu klik aja di sini, bagian iframe-nya, ya. Kemudian copy, masukkan ke dalam kode yang sudah kita buat di bawah video. Kalau YouTube harusnya bisa ini. Dan sebenarnya ini yang iframe ini sebenarnya terdiri dari satu baris. Kenapa kok dipisah? Karena supaya terlihat bedanya antara yang SRC-nya. Kalau kita di sini kita gabungin jadi satu baris gimana? Hasilnya akan sama saja. Tapi harus dipisah ya hasilnya, harus ada tanda spasinya. Jadi seperti ini ya. Kita Ctrl S, coba kita lihat. Jadi nanti tergantung dari link YouTube-nya ya. Ini kode YouTube, link YouTube-nya ini videonya apa. Ini yang diubah adalah yang bagian belakang ini. Misalnya kita ubah menjadi video yang lain, ya kita harus ubah ininya, yang saya highlight atau saya black block ini ya. Misalnya kita save dulu, kita lihat seperti apa tampilannya. Nanti akan tampil. Nah, seperti ini ya. Bohemian Rhapsody. Coba ini kita misalnya ingin mengganti video YouTube yang lain. Saya cari dulu ya video YouTube yang menarik ya. Misalnya YouTube. Misalnya YouTube-nya adalah apa ya? Kita cari SMK Indrawati misalnya. Oh ya, ini supaya pindah halaman, ini kita kasih tanda P ya. P itu berarti paragraf, berarti sudah tidak di dalam paragraf yang sama. Kita kasih tanda P di atasnya, di atas iframe-nya.
ya. Kemudian di bawah iframe-nya kita kasih tanda P lagi. P yang sudah di garis miring, ya. Garis miring P. Nanti videonya akan tidak dalam paragraf yang sama dengan yang di atas. Coba kita cari video YouTube yang SMKN 2 Pati, SMKN 2 Pati misalnya. Salah satunya videonya apa ya? Misalnya MPLS. Nah, MPLS-nya panjang sekali ini. Misalnya sudah virtual ya. Kita klik videonya. Kita klik videonya, kemudian nah ini yang di belakang ini yang kita ubah, yang kita masukkan untuk yang mengganti tadi. Yang bagian belakang ini. MDFU ini ya. Kita copy. Masukkan ke dalam web kita. Jadi embed-nya ini yang TGB-nya kita ganti tadi MD itu ya. Ctrl V. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Maka akan terlihat wisuda virtualnya tampil di dalam web kita. Paham ya? Gampang sekali ternyata. Sudah belum? Sudah? Sudah? Belum. Masih ada 10 menitan lagi ini. Untuk yang geolocation, kita akan latihannya hanya mengeklik yang sudah ada saja sama. Coba kita ke geolocation ya. Klik geolocation supaya kita bisa melacak posisi kita di mana. Ini yang dilacak adalah IP address ya. Karena ini bukan memakai GPS. Kalau yang programming untuk web, bukan web ya, untuk programming di HP atau Android itu yang dipakai GPS. Tapi untuk yang HTML, ini yang dipakai adalah IP address. Jadi lebih presisi yang pakai HP. Saya pernah nyoba, kemudian dengan IP address ini yang tampil adalah pintu gerbang Majapahit malah. Kalau ini sudah lebih rumit ini ya. Ini menggunakan HTML plus JavaScript. Dan kalau kita klik nanti akan tampil itu ya. Jadi saya tidak akan membahas ini ya, karena belum kita bahas, belum masuk ke situ. Baik, selanjutnya. Saya kira untuk HTML sudah cukup seperti itu ya. Nanti kalian bisa mengeksplorasi sendiri untuk HTML dari web ini, W3 School ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplorasi di web ini ya, bahkan sampai Python yang sekarang sedang booming itu ya, untuk data science atau untuk membuat penelitian survei dengan data yang sekian banyak jumlahnya, itu dengan Python ya. Kita sekarang akan melihat pada bagian how to, coba dilihat how to. Diklik how to di web ya, W3 School. Nah, di sini akan ada berbagai macam kode yang bisa kita gunakan untuk membuat web. Dan sudah siap pakai sebenarnya ya. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin membuat kode untuk navigasi, untuk ya macam-macam lah. Misalnya seperti ini ya. Kita ingin membuat bagian headernya bisa digeser-geser seperti ini, berubah gambarnya. Kodenya seperti apa? Contohnya ada di sini. Login form, accordion, hover, drop down. Kemudian seperti ini. Full sidebar, auto sidebar, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ketika saya membuat website, saya biasanya tinggal copy paste dari sini. Saya tidak membuat dari nol, karena kalau buat dari nol, habis waktunya ya. Misalnya kita ingin melihat ini aja lah, vertical tabs, learn how to, atau ya di sini ya, vertical tab, kita klik di sini. Nah, di sini kita tinggal copy paste kode dari sini.
nanti kita bisa mengubah sedikit-sedikit yang perlu diubah. Jadi inti dari programmer itu sebenarnya tidak programming dari awal sebenarnya, cuma mengubah-ubah saja. Kalau yang programmer dari awal itu memang programmer sudah tingkat dewa itu ya. Kalau kelasnya saya itu kelas pemula, jadi tinggal modifikasi template-template yang sudah ada. Misalnya kita klik ini ya, London, Paris, Tokyo. Kita klik try it yourself. Kita klik ini, masukkan, kita copy saja, copy paste di sini. Ya, dari atas sampai bawah kita copy saja. Klik, nanti kita ubah-ubah sedikit. Ke bawah. Termasuk ada script JavaScript-nya juga di situ. Nanti kalau JavaScript waktunya belum sekarang untuk kita pelajari ya. Kita copy, kemudian kita buat file baru. Di sini file index.html-nya kita klik file new. Kita buat yang baru saja ya. Kemudian paste di sini, save as dengan nama lain. Save as dengan nama, misalnya tadi index.html, ini index 2. Index2.html. Dan di sini teks dokumennya kita ubah menjadi all file. Ya, kita save. Dan kita masuk ke folder yang tadi kita simpan. Index2.html-nya kita klik 2 kali, maka akan tampil yang sudah kita buat. Ya. Kita tinggal ubah-ubah saja yang mau kita ganti di dalamnya apa. Misalnya di sini kita ganti banyak ya, London-nya dan lain sebagainya. Tapi ini sudah tingkat lanjut ya, karena sudah memakai JavaScript. Untuk JavaScript sepertinya tidak bisa kita bahas sekarang. Kita akan membahas nanti di lain waktu ya. Atau mungkin kita bisa janji ketemu kapan? Sabtu. Kalau saya besok bisa ke sini, saya akan ke sini. Masalahnya saya juga uh, tergantung jadwal dari yang di rumah ya, yang istri saya. Istri saya soalnya juga bekerja, jadi tidak setiap hari saya bisa ke sini. Nanti kalau Sabtu kalian bisa ke sini? Bisa? Bisa, Dimas? Nanti kalau jadi besok, kalau nggak jadi ya nanti saya kabari gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk pemrograman HTML? Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dieksplorasi untuk HTML. Tapi kita belum membicarakan cara untuk menyeting supaya belum sampai ke CSS ya. CSS itu adalah untuk membuat tampilan HTML-nya itu lebih bagus. Ada warna-warnanya, ada hurufnya bisa diubah, fontnya, ukurannya, letaknya, dan lain sebagainya. Kita belum ke CSS, ini baru HTML murni. Nanti untuk yang CSS-nya, silakan kalian buka juga di sini. Coba saya perlihatkan ya. Contoh-contoh CSS, penerapan CSS. Jadi sama di sini kamu melihat pada bagian, kita klik saja di sini yang tanda ini. Kemudian tutorial CSS, learn CSS. Nah, di sini ya. Learn CSS itu kalian akan melihat cara untuk mengubah-ubah nilai dari ini muter-muter lagi ini. Mengubah-ubah nilai dari hiasan ya. Hiasan itu CSS itu adalah hiasan. CSS itu adalah kepanjangannya Cascade Style Sheet. Ya, Cascade itu artinya air terjun ya. Jadi ini istilah tahun 90-an sebenarnya ini. Kamu belum lahir ya. Saya juga masih belum belajar ini pada saat itu ya. Jadi kita lihat di sini introduction-nya. Introduction. Apa yang dimaksud dengan CSS? CSS itu adalah Cascading Style Sheet. CSS mendeskripsikan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan dalam screen. Ya. Ada dua macam CSS, CSS yang internal dan CSS yang eksternal. Nah, di sini ada contohnya. Muter-muter lagi karena saya laptopnya sudah mulai harus dibersihkan kebanyakan file ini. Padahal RAM-nya 8 GB ini ya. Nah, ini bagus sekali kan ada CSS.
Mengapa menggunakan CSS? Ini sebagai contoh ya. Try it yourself. Kamu klik ini. Di sini CSS-nya bisa kita ubah. Misalnya di sini body background color light blue, H1 color white. Kamu coba white-nya kamu ganti menjadi red misalnya. Di sini kamu sebenarnya bisa berlangsung praktek di web ini. Kamu klik menjadi red. Kemudian klik red run. Nanti akan berubah di sini, ya. Text align-nya jangan center, tapi left misalnya. Kamu run, nanti akan berubah ke kiri, ya kan? Bisa. Ya, set. Kemudian misalnya font family-nya, jangan Verdana. Verdana itu yang paragrafnya ya. P itu paragraf. Ini H1. H1 misalnya saya ingin mengganti, H1 saya nggak suka Times New Roman ini. Saya ubah menjadi apa ini? Font family. Font family atau keluarga fontnya menjadi Verdana juga supaya sama. Kemudian koma, titik koma ya. Kita lihat polanya kan titik koma. Kita run juga. Maka judulnya itu tidak menjadi Times New Roman lagi, menjadi Verdana juga. Font size-nya misalnya, waduh ini kebesaran ini kalau yang di paragrafnya untuk yang 20 px saya ubah menjadi 10 px. Nanti akan menjadi lebih kecil. 10 pixel ya. Kemudian run di sini. Kan kecil sekali. Waduh kekecilan 15 size. Run. Nah, ini lebih besar. Seperti itu ya. Kemudian background-nya saya nggak suka biru ini. Saya sukanya yang mana ini? Yang light blue. Yang masih bisa, ya ini coba-coba saja lah ya. Karena untuk kode-kode HTML ini memang ada beda-beda. Jadi kadang-kadang background color ini tidak bisa kita semaunya. Artinya kita harus mengikuti kode-kode dari sesuai dengan kesepakatan ahli di dunia ya. Jadi light blue bisa mungkin light yellow misalnya. Ada nggak ya? Light yellow ya. Oh bisa light yellow. Misalnya light yellow, red. Masa red sih? Light green. Oh bisa. Jadi itu tergantung kreativitas kita untuk mengkreasikan sebuah halaman. Ini coba contoh saja ya. Misalnya di sini selanjutnya ada syntax, ada how to. How to itu caranya ya. Drop down, counter, website layout, dan lain sebagainya. Kalian belajar saja untuk HTML, untuk apa? Sementara ini belajar untuk yang HTML dan CSS dulu ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada bentuk website W3 School yang bentuk offline. Saya punya. Saya cari dulu ya di mana ya. Saya pernah menyimpannya. Filenya agak besar ini 1 giga lebih soalnya. W3 School. Oh ada ini. W3 School. Filenya sebesar 1 giga. 1 giganan. W3 School. Ada yang mau minta filenya? Atau mau online saja? Di rumah ada koneksi internet kalian? Hmm? Kalau punya yang offline kan bisa kalian apa namanya? Otak-atik di rumah tanpa perlu internet ya. Gimana? Mau? Bawa flash disk nggak? Tapi harus tersisa 1 giga. Jadi nanti kalian kalau sudah mengcopy, ingin melihat tampilannya, kamu masuk ke dalam indeks HTML-nya ya. Indeksnya. Ke file indeksnya. Indeks HTML diklik 2 kali, nanti akan masuk ke websitenya.
Kamu bawa USB flash disk enggak? Enggak punya? Ya udah kapan-kapan. Kamu? Enggak punya? Ya udah, online saja lah. Kalian belajarnya online saja ke w3schools.com itu ya. Nanti bisa belajar macam-macam di situ asalkan punya koneksi internet. Kalau nggak punya ya memang harus pakai yang offline gitu ya. Sampai di sini dulu ya. Kita sudah jam 11. Ini saya akhiri dulu untuk rekamannya. Nanti